Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Man berdoa semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar ya. Oke, nah anak-anak, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kesuksesan, kita berdoa dahulu ya. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Pak Man pengen tahu, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Baik, semuanya masuk semua ya? Oke. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan belajar sesuatu yang sangat menyenangkan anak-anak dan sangat seru ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 anak-anak. Dengan materi pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak. Nah, apa itu kalor ya? Kira-kira, nah coba sebelum kita masuk ke materi. Pernahkah anak-anak kalian di rumah membantu orang tua kalian memasak di dapur? Kalian di sana menemui apa ketika di dapur? Ada spatula, ada wajan, ya kan? Ada panci dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa memasak dengan menggunakan wajan? Misalnya kita menggoreng telur kemudian menjadi matang. Nah, itu menggunakan alat apa ya kira-kira? Nah, itu sedikit pertanyaan dari Pak Mawan anak-anak ya. Nah, oke. Pak Mawan punya kata-kata yang bisa menginspirasi kalian, motivasi kalian. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Namun belajarlah seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya anak-anak ya. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tujuan ini anak-anak. Yang pertama nanti soal teks penjelasan dari media cetak yang sudah Pak Man siapkan. Kemudian kalian nanti akan bisa menentukan apa itu bahan konduktor, apa itu bahan isolator anak-anak ya. Oke, nah kita langsung saja anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Mawan minta kalian berkumpul dengan anggota kelompok kalian yang sudah Pak Mawan bentuk pada pertemuan selanjutnya. Ayo, dengan hitungan ke-10 sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian fokus dulu kepada materi yang Pak Mawan sampaikan. Nah, bagaimana cara kita anak-anak untuk menemukan hal penting di dalam sebuah paragraf? Nah, bagaimana ya kira-kira? Nah, coba perhatikan. Cara yang pertama yang harus kalian lakukan untuk menemukan hal penting itu yang pertama, 1, membaca bacaan itu berulang-ulang, berkali-kali ya. Yang kedua, menandai atau menggarisbawahi, biasanya pakai stabilo ya kan, biar berwarna, biar mudah mencarinya. Dan yang ketiga, menulis hal penting itu di dalam buku kalian anak-anak. Nah, itu cara-cara untuk menemukan hal penting dari sebuah bacaan. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak. Oke. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD kalian, ya, lembar kegiatan usaha didik kalian yang sudah kalian bawa. Kemudian kalian nanti akan Pak Mawan minta untuk menemukan hal penting dalam paragraf yang ada dalam LKPD itu secara berkelompok. Oke. Nah, selanjutnya, di dalam bacaan sudah kalian baca itu tadi bercerita atau menceritakan tentang bahan konduktor dan isolator. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa ya konduktor dan isolator itu? Kok saya baru dengar Pak ya istilah konduktor dan isolator itu? Nah, simak baik-baik anak-anak ya. Nah, kalian harus semangat untuk belajar pada pagi hari ini, biar kalian tahu apa itu konduktor dan apa itu isolator. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, ayo kita melakukan eksperimen anak-anak. Eksperimennya sederhana. Pak Mawan pada pertemuan sebelumnya, Pak Mawan sudah meminta kalian untuk membawa peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang akan kalian gunakan untuk eksperimen hari ini. Ya, sekarang coba dikeluarkan ya dan disiapkan sesuai dengan instruksi atau langkah-langkah praktikum atau eksperimen pada LKPD kalian. Nah, ini anak-anak. Nah, oke. Nah, dari eksperimen yang telah kalian lakukan anak-anak, kalian akan mendapat kesimpulan bahwa konduktor itu merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah,
sudah menjawab yang menjadi pertanyaan dari Pak Mawan di awal pembelajaran tadi, ya kan? Kenapa kita menggoreng telur menggunakan wajan bisa menjadi matang? Nah, jawabannya ini anak-anak ya. Karena wajan merupakan bahan konduktor ya, yang terbuat dari apa? Biasanya terbuat dari aluminium atau terbuat dari besi baja. Nah, contoh bahan konduktor itu sangat banyak anak-anak ya. Biasanya terbuat dari besi, baja, aluminium, seng dan lain sebagainya. Biasanya digunakan pada peralatan-peralatan rumah tangga ya. Nah, kemudian anak-anak ya, isolator itu apa? Kebalikan dari konduktor anak-anak. Kalau konduktor bisa menghantarkan panas dengan baik, tapi kalau isolator dia tidak bisa menghantarkan panas. Ya, kalau kita pegang, maka kita tidak akan terasa panas di tangan kita. Nah, biasanya bahan ini digunakan bersamaan dengan bahan konduktor. Contoh spatula, ya kan, spatula. Ketika kalian menggoreng telur, ya kan, ujung dari spatula yang bersentuhan langsung dengan telur itu terbuat dari bahan aluminium, bisa menghantarkan panas. Tapi yang bagian kalian pegang itu terbuat dari biasanya dari plastik atau dari kayu. Supaya tangan kalian tidak terasa panas anak-anak. Contohnya itu terbuat dari kayu, kain, karet, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, guys ya. Pemanfaatan konduktor dan isolator dan kebutuhan sehari-hari sudah Pak menjelaskan tadi. Sering dan sangat bermacam-macam manfaatnya. Biasanya digunakan untuk keperluan atau peralatan rumah tangga seperti setrika, solder itu contohnya anak-anak ya. Nah, oke. Nah, lihatlah contoh itu pada media PowerPoint yang Pak Mawan sampaikan. Perlihatkan. Nah, itu ada setrika. Bagian yang kalian pegang itu terbuat dari bahan plastik supaya tangan kalian tidak terasa panas ketika menyetrika. Bagian yang bersentuhan langsung dengan kain itu terbuat dari besi atau baja ya. Oke. Nah, oke anak-anak. Nah, materi kita sudah selesai, ya kan? Nah, kemudian Pak Mawan nanti coba ketika di rumah, Pak Mawan minta ke kalian bekerja sama dengan orang tua kalian untuk menemukan benda-benda di rumah, ya, benda-benda di rumah kalian, bisa peralatan dapur, peralatan rumah tangga yang lain pokoknya. Kalian analisa, kemudian benda-benda apa saja dari benda itu yang terbuat dari konduktor mana, yang terbuat dari isolator yang mana. Kalian beri keterangan ya anak-anak. Baik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba kita rangkum ya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, kita sudah belajar cara menemukan hal penting, ya kan? Kemudian kita sudah belajar tentang apa itu konduktor dan apa itu isolator. Dan juga pemanfaatan dari bahan konduktor dan isolator. Oke, baik anak-anak. Nah, menutup pembelajaran kita hari ini, Pak Aman memiliki sebuah kata-kata mutiara yang baik untuk kalian, supaya kalian bersemangat untuk belajar setiap harinya. Ilmu itu adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat anak-anak, ya, bukan hanya untuk dihafal, ya. Maka ilmu itu harus kalian sampaikan kepada teman kalian yang belum memahaminya. Ya anak-anak, baik, tetap semangat belajar, disiapkan pembelajaran berikutnya. Pak Mawan akan mengajak kalian untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pada materi penggunaan bahan-bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, baik, dari Pak Mawan, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Tetap semangat belajar. Sekian dari Pak Mawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.